Mau9. penggal kepala orang. Kembali Sudah dapat kepala berapa? Waduh, sakit ini. Sakit ini. Sakit gimana ada? Dengarkan sama saya ya, dengarkan. Ada VT-nya loh, ada VT-nya. Dengarkan. Sudah dapat. Kristen itu diajarkan. Enggak, saya nggak mau bahas Kristen itu. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13 harus membunuh apabila orang-orang tidak mau jadi budaknya. Itu dalil, itu Bible. Bang Blender. Bang, ya. Itu kan di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kan hukum Taurat, kan ya? Iya. Nah, berarti tidak termasuk Amsal kan? Enggak. Berarti Amsal 7, 18, 19 belum dibatalkan itu. Iya. Amsal 7 belum dibatalkan. Berarti memang belum. Betul itu. Yang dibatalin oleh Yesus mati di atas tiang salib itu hanya Taurat, Kejadian, Imamat, Ulangan, Keluaran, apalagi satu? Lupa saya. Jadi cuma 5 itu yang dibatalin. Amsal tidak dibatalin, Yeskiel nggak dibatalin. Hanya itu yang dibatalkan, yang 5 itu. Nah, gitu berarti, dong. Berarti boleh ya, berarti ya. Memuaskan birahi ya. Gimana nggak dibatalin? Kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran, 5 itu yang dibatalin. Nah sekarang Amsal enggak. Coba Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Taurat kan berarti 5. Saya lagi bertanya ini. Amsal tidak, Yeskiel tidak. Ayo. Nah itu, au. Lanjut. Zuma. Iya, gimana? Ya. Ada yang saya mau tanyakan ke Zuma. Ya. Itu yang diimani itu kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Maksudnya? Yang diimani itu kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Kitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Bukan yang datang kepada Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, bukan ya? Berarti kitab yang ada ini, berarti kitab yang diimani ada berapa? Ada Taurat, ada kami mengimani Alkitab. Zabur. Alkitab itu pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Itu namanya 4 kitab ini disebut Alkitab, ya. Sedangkan Bible itu bukan Alkitab. Bible itu surat kabar. Berarti di luar dari 4 itu tidak boleh diimani berarti. Yes, betul, pintar kali. Dibaca boleh, dikaji boleh, ditelaah boleh. Berarti mentok di Al-Quran saja. Tidak ada lagi kitab-kitab lain yang harus diimani berarti itu? Betul. Nah, terus kenapa di kitab-kitab lain dan? Kitab yang mana? Kitab yang mana? Kitab yang mana yang ada maksud? Oh, hadis itu rangkaian Al-Quran. Hadis itu uraian Al-Quran. Di mana di Al-Quran dikatakan hadis? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menguraikan isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itulah ketika dijelaskan uraiannya, itulah yang disebut hadits. Isi kandungan? Yes. Jadi penjelasan Al-Quran itu adalah hadits. Di mana ayatnya? An-Nahl ayat 44. An-Nahl ayat 44. Siap, 86. Jadi Bang Blender, Amsal itu belum dibatalkan. Memang selain hadis ada lagi kitab lain? Tidak ada. Kitab-kitab lain seperti kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin itu pembagian-pembagian hadits, pembagian-pembagian hukum-hukum.
Akhlaqul Karimah, Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, itu pembagian-pembagian hukum. Dan itu inti-inti isi Quran semua yang diurai. Begitu Bang Blender, berarti Amsal 7 itu belum dibatalin. Iya, saya ngomong di Tunggu. Zuma. Sama skill juga berarti Gurunda ya? Oh, enggak dibatalin, enggak ada dibatalin itu, enggak. Enggak dibatalin. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan kitab dulu, iya memang yang dibatalin menurut kitabmu itu adalah perintah-perintah sunat, perintah jangan makan babi, itu yang kalian batalkan. Tapi yang enak-enak ingat pasti enak-enak. Jangan dengar dulu. Ya kenapa? Kan sudah Bang tadi. Belum. Tunggu. Yang saya tanyakan ini lagi. Kitabnya Musa sama Isa itu di mana? Ya tanya kepada Nabi kaumnya. Kenapa tanya saya? Saya bukan kaumnya Nabi Musa. Cuma Al-Qur'anku mengatakan wa isqala Musa ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Padahal engkau tahu aku ini adalah utusan Allah ilaikum. Gimana? Saya tanya kitabnya di mana? Loh, ini kami bukan Bani Israel. Nabi Di mana? Ya, kami beriman sama seperti kami. Iman itu percaya. Kami beriman, kami percaya kalau Presiden Amerika itu Clinton dulu pernah. Kami percaya, tapi bukan presiden untuk kami. Hah? Kitabnya itu di mana saya tanya? Ya, kenapa tanya saya? Saya bukan umatnya Nabi Musa. Cak Ayu. Baru yang disuruh imani apa itu dan? Kita percaya, kami percaya bahwa Allah Tuhan kami pernah mengutus nabi kepada bangsa di luar Islam, di luar bangsa Bani Ismail, yaitu kitabnya di mana? Sakit orang ini. Sakit orang ini. Kitabnya ada di mana? Kenapa tanya saya? Aku tanya dulu samamu. Nabi Musa diutus kepada siapa? Nabi Musa diutus kepada siapa? Tidak, saya tanya kitabnya sama di mana kitabnya itu? Yang Bahlul, keluar juga kan mereknya kan, kau yang minta kan? Nabi Musa itu diutus kepada bangsa Israel. Nabi Musa membawa kitab Taurat kepada kaumnya, bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel. Kristen. Inilah kalau orang Kristen begini. Karena kamu Kristen, kamu nggak nangkap penjelasan saya. Al-Quran menjelaskan apa? Maksudnya di Sulaiman itu ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati. Injil itu di mana? Wa bikalami. Injil lagi. Injil itu untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Isa. Saya bukan kaumnya Nabi Isa. Cuples. Udah ya. Nah sekarang saya balik nanya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Ada nggak di antara kalian bisa jawab? Hubungannya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang kemudian, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum Islam madina. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Ada hubungannya. Kaumku adalah umat Islam. Hubungannya Tuhan dengan pengikut. Nah sekarang apa hubungannya agama Kristen dengan Yesus? Hubungannya yang saya minta. Bukan agama bro. Hubungannya. Jangan kalian tipu-tipu bertahun-tahun, beribu tahun. Kami ini adalah pengikut Yesus. Giliran ditanya apa? Coba sambungkan antara ajaran Yesus dengan Kristen. Ada nggak hubungannya? Di mana hubungannya? Coba. Di mana benang merahnya? Kristen itu kan Kristus. Itu kan saya tahu kalau itu. Kalau itu kami tahu. Bang Blender juga tahu. Semua orang tahu. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Nah, tapi yang saya minta, yang kami minta ini fakta di lapangan. Di mana hubungannya antara Yesus dengan orang Kristen? Fakta di lapangannya. Maksudnya pada saat Yesus mengajar tentang ajarannya, Kristen di mana pada saat itu? Kristen itu kan Yesus sendiri, Kristus sendiri. Mabok. Di mana Yesus itu disebut Kristen? Di mana? Di mana Yesus disebut Kristen? Di mana? Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Di mana?
Apa hubungannya coba? Mana orang Kristen yang hebat? Mana? Ayo. Jangan kalian itu ketika dijelaskan kayak begini, lapor. Naik sekarang ke sini nih. Naik ke sini, tunjukkan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa secara fakta di lapangan. Yesus lahir kisaran tahun 1 sampai tahun 33. Nah, Kristen di situ yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, kitabnya Perjanjian Baru, Lukas, Markus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, itu kitabnya. Nah, sekarang mana hubungannya secara langsung dengan Yesus itu di mana? Di mana? Perlihatkan ke saya. Selayaknya Al-Quran diajarkan Nabi Muhammad, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan sholat, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan puasa, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Di mana Yesus pernah mengajarkan agama makan babi, tidak bersunat, minum khamar, mabok, memburit? Itu di mana Yesus ajarkan itu? Hah? Ke gereja nyanyi-nyanyi, salto-salto. Itu di mana Yesus ajarkan itu? Di mana Yesus ajarkan? Supaya kita tahu bahwa Kristen itu ajaran Yesus. Mana hubungannya? Sekolah minggu, ke gereja hari Minggu. Ada perpuluhan untuk non Lewi. Pendetamu orang Batak, pendetamu orang Toraja, pendetamu orang Manado. Kau kumpul perpuluhan untuk mereka. Sementara tradisi perpuluhan hanya untuk satu kaum, hanya untuk satu suku, yaitu suku Lewi. Mana? Buktikan ke kami. Ayo saudara Kristen. Ajaran kasih, ajaran benar, ajaran paling hebat. Tapi buktikan dulu agama kalian itu ada hubungannya dengan Yesus. Mana? Coba. Mana? Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada? Rumah ibadahnya Yesus namanya sinagoge, Baitullah, Baitel atau Betel atau Bait Allah. Nama rumah sucinya, tempat ibadahnya. Nama ibadah tempatmu gereja. Ibadah sucinya, hari sucinya Yesus hari Sabtu, kalian hari Minggu. Ayo. Yesus mengharamkan makan babi, kalian makan dan tidur bersama dengan babi. Ayo. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat, alias kalian pakai helm. Ayo tunjukkan. Yesus bersahadat, kalian malah menyebutkan 3 Tuhan. Mana hubungannya? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Mana hubungannya Kristen dengan Yesus? Mana? Satu aja, kalau ada satu aja. Yang mana itu? Yesus menenteng kitab Yeremia. Yesus menenteng kitab Yesaya. Yesus menenteng kitab Torah. Kalian menenteng surah Paulus, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Mana? Di mana Yesus pernah mengenal kitab-kitab kalian itu? Kitab Lukas, kitab Markus, karangan Yohanes, karangan Matius, ada kitab Roma, Galatia, Filipi. Di mana Yesus pernah melihat kitab itu? Di mana Yesus pernah mengajarkan kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah membaca kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah menamai kitab-kitab itu? Di mana Yesus memberikan legitimasi pada kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah berfirman kepada penulis kitab itu? Di mana? Tidak ada. Kristen agama baru buatan Barat. Yesus tidak pernah kemudian mengetahui agama Kristen itu dari mana asalnya, entah dari mana datangnya, entah apa dan bagaimana. Yesus tak tahu. Ayo, ada nggak di antara Kristen, pendeta atau siapapun yang paling hebat di dunia ini yang bisa membuktikan Kristen agama nyembah Yesus ada hubungannya dengan Yesus secara de facto, secara fakta, secara real, secara histori? Ada? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak akan pernah ada orang Kristen yang bisa membuktikan itu. Yesus ya dengan ajarannya, Kristen juga dengan ajarannya. Kristen hanyalah serigala yang nyamar seperti domba tapi ompong.